Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rino Putra Permana, NPM 19219132 dari Penjas D 2019. Sebelumnya video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah telaah kurikulum Penjas. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mengurai dan menganalisis konsep kurikulum pendidikan jasmani. Di antaranya di sini saya akan membawa poin-poinnya, menjelaskan poin-poin tersebut. Di antaranya ada standar isi kurikulum Penjas, yang kedua ada standar proses kurikulum Penjas, yang ketiga yang terakhir standar nilai dan perkembangan kurikulum Penjas. Nah, untuk pendidikan jasmani atau penjelasan dari pendidikan jasmani merupakan bagian yang penting dan komponen yang integral dari pendidikan. Pendidikan jasmani dibuktikan oleh sumbangannya yang unik terhadap pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Nah, menurut Thomas Lee dan Thomas merupakan kenyataan bahwa pendidikan jasmani menyumbangkan dua tujuan, yaitu yang satu adalah pengembangan dan memelihara tingkat kebugaran jasmani yang sesuai untuk kesehatan dan pengajaran. Mengapa kebugaran jasmani harus dilakukan dan seberapa pentingkah peserta serta bagaimana kebugaran jasmani dipengaruhi oleh latihan. Yang kedua ada pengembangan keterampilan gerak yang layak diawali oleh keterampilan gerak, baik dalam gerak dasar, kemudian menuju ke keterampilan olahraga tertentu, dan di akhirnya penekanan dalam olahraga sepanjang hayat. Nah, tujuan utama dalam program pendidikan jasmani adalah perkembangan keterampilan gerak dan kebugaran jasmani atau ranah psikomotor. Tetapi perkembangan ranah kognitif dan afektif bisa pula ditingkatkan melalui perencanaan dalam hati-hati. Posisi pendidikan jasmani demikian strategis, memiliki program yang terencana dan terukur. Nah, untuk membuat organisasi rencana program pendidikan jasmani yang demikian ini berkembangan model kurikulum. Kurikulum adalah suatu pola umum untuk menciptakan bentuk desain program. Dalam model kurikulum merupakan suatu model untuk mengintegrasi atau menyatukan proses pembelajaran dalam hasilnya menggunakan suatu sistem nilai atau teori belajar tertentu sebagai alat persatuannya. Nah, berikut adalah tujuan dari program pendidikan jasmani, terdiri dari 5. Yang diantaranya ada yang pertama, melaksanakan latihan secara teratur, pembelajaran kebiasaan pribadi, dan pembelajaran berlatih secara teratur dan menikmatinya. Yang kedua ada memperoleh kebugaran jasmani, memperoleh kriteria kebugaran atau komponen kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan, belajar membuat tujuan kebugaran jasmani pribadi yang realistik. Yang ketiga ada pola kebugaran jasmani, memiliki aktivitas pribadi dan mengevaluasi program latihan dan olahraga. Yang keempat adalah evaluasi diri, menguji kebugaran jasmani sendiri dengan menerjemah hasil tes seperti itu. Yang kelima ada memecahkan masalah yang membuat keputusan memecah program dan menjadi
seseorang perilaku yang mempengaruhinya. Kemudian ada penjelasan dari standar isi kurikulum pendidikan jasmani. Ada dua di sini, ada diantaranya ada kompetisi inti dan kompetisi dasar. Kompetisi isi diantaranya memiliki perilaku siswa atau murid atau peserta didik harus memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri dalam berinteraksi baik keluarga, teman, dan guru. Nah, untuk kompetisi dasarnya di sini ada berperilaku positif dan bermain secara sportif. Kemudian ada tanggung jawab terhadap keselamatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar dalam penggunaan sarana prasarana pembelajaran. Yang ketiga ada menghargai pendidikan karakteristik individual dalam melakukan kegiatan aktivitas fisik. Menunjukkan kemampuan bekerja sama dalam melakukan berbagai aktivitas fisik dalam bentuk permainan. Nah, toleransi dan mau berbagi dengan teman lain dalam menggunakan peralatan atau kesempatan. Kemudian ada ada penjelasan sedikit tentang standar proses kurikulum PENJAS. Nah, dalam standar proses kurikulum PENJAS, perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi keluarga, teman, dan guru itu sangat penting untuk diproses atau dilaksanakan. Bagi peserta didik, mempunyai akhlak jujur, disiplin, tanggung jawab adalah sebuah modal untuk menjadi pendidik atau menjadi guru di masa akan yang datang. Di antaranya ada poin-poinnya. 1. Bertanggung jawab terhadap keselamatan diri sendiri maupun orang lain, baik lingkungan sekitar dan pembelajaran, supaya pembelajaran dan proses pembelajaran berjalan secara lancar. Kemudian ada menghargai perbedaan karakteristik individual dan melakukan berbagai aktivitas fisik. Yang ketiga, menunjukkan kemampuan kerjasama yang melakukan berbagai aktivitas dalam bentuk permainan. Yang keempat, toleransi yang mau berbagi dengan teman orang lain baik dalam peralatan, sarana prasarana, baik dan kesempatan. Yang kelima adalah disiplin selama melakukan berbagai aktivitas fisik. Yang terakhir, belajar menerima kesalahan dan kemenangan dalam permainan atau perlombaan. Kemudian ada penjelasan standar nilai dalam perkembangan kurikulum PENJAS. Nah, dalam standar penilaian dan perkembangan terdapat beberapa tahap, diantaranya ada 1. Standar penilaian. Nah, penilaian diberikan guna untuk memberikan kesempatan atau penghargaan kepada atas penghargaan terhadap peserta didik atau anak didik saat mengikuti pembelajaran atau proses pembelajaran, guna untuk membuktikan seberapa aktifkah mereka dalam pendidikan atau dalam proses pembelajaran. Nah, dalam standar penilaian
dibagi lagi menjadi dua, ada penilaian sikap. Di antaranya dalam penilaian sikap dilihat dari beberapa sopan dalam menghormati dan menghargai pendidik atau guru saat menyampaikan materi, bahkan saat mempraktikkan gerakan atau teknik dasar. Nah, yang kedua ada penilaian keterampilan. Dalam penilaian keterampilan dilihat dari beberapa keseriusan peserta didik dalam memahami sebuah materi dalam pembelajaran dan berapa pahamkah mereka dalam materi yang diberikan oleh pendidik atau guru di sekolah. Kemudian yang kedua ada perkembangan kurikulum menjas. Nah, perkembangan kurikulum menjas tidak akan jauh dari perkembangan pola ajar aktivitas yang berlibatan dengan aktivitas fisik. Contohnya adalah dalam sebuah cabang olahraga lebih diselangi dengan permainan atau games agar saat melakukan atau penerapan terhadap peserta didik, sehingga peserta didik tidak cepat bosan atau lelah gitu. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada penjelasan atau pemahaman yang kurang jelas, mohon maaf. Saya Rino Putra Permana dari kelas D, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.